Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baiklah, di sini dengan saya Hikmawati dan teman saya Sylvia Nanda Fitriana. Di sini kami akan menjelaskan bab 6 yaitu tentang teori produksi dan estimasi. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi tentang apa itu produksi. Nah, produksi itu merupakan bagian dari suatu perusahaan didirikan dan bukan selain estimasi permintaan aja, namun estimasi dari produksi memang mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan apabila kita bekerja di sebuah perusahaan. Organisasi produksi. Nah, kalau kita membicarakan tentang organisasi produksi, perusahaan itu merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan tenaga kerja daya yang menjadi output berupa barang dan jasa. Nah, produksi berkenaan dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu seperti meminjam untuk membangun, ekspansi fasilitas produksi, merenggut tenaga kerja, menjalankan pengendalian mutu dan akuntansi biaya dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu tentang fungsi produksi. Fungsi produksi itu merupakan persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan komoditas maksimum perusahaan yang diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi sebagai berikut, di mana Q sama dengan F buka kurung L kali K. Q merupakan output produksi, L tenaga kerja atau labor, dan K sama dengan modal atau kapital. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi dengan satu input variabel. Seperti yang kita ketahui, yang termasuk dalam variabel itu cumalah termasuk tenaga kerja atau labor. Nah, di dalam fungsi produk dan satu variabel ini cuma terbagi menjadi 3 konsep, di mana yang termasuk ialah produk total yang disingkat dengan TP, yang kedua produk marginal yang disingkat dengan MP, sama dengan delta TP per delta L. Produk rata-rata AP sama dengan TP per L. Output dari tenaga kerja bisa kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EL sama dengan persen delta Q dibagi per, maka hasilnya yaitu MPL per APL, yaitu produk marginal tenaga kerja sama dengan dibagi dengan produk rata-rata tenaga kerja dibagi dengan persen delta L, di mana sama dengan hasilnya delta Q per Q dibagi delta L per L sama dengan delta Q per L dibagi Q per L. Nah, baiklah kita masuk ke contoh, di mana contoh tersebut terdapat jumlah tenaga kerja yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sebelahnya output yaitu produk total yang terdiri dari 0, 3, 8, 12, 14, 14, dan 12. Nah, lalu bagaimanakah kita mencari produk marginal atau marginal TK-nya? Baiklah, yang pertama itu kita lihat dari TP-nya dibagi dengan perubahan TK. Berarti produk totalnya itu dari 0 ke 3 mengalami perubahan 3 dibagi dengan jumlah tenaga kerja yaitu 1, maka marginal produknya 3. Lalu produk total dari 3 ke 8 mengalami perubahannya adalah 5. Lalu 1 ke 2 perubahannya 1, berarti marginal produknya 5/1. Selanjutnya itu elastisitas. Nah, jika kita menambah satu orang jumlah tenaga kerja, maka di sini akan naik 1%. Bisa teman-teman lihat kan yang sebelumnya itu di situ adalah 1. Jika kita tambah menjadi jumlah tenaga kerja tambah lagi 1 orang, maka akan naik 1% menjadi 1,25%. Yang selanjutnya itu ada the law of diminishing return. Jadi ini gambarnya. Di sini menunjukkan pertambahan output yang semakin lama semakin turun apabila jumlah inputnya ditambah secara terus-menerus. Coba diperhatikan kurva total pada produk pada satu titik akan mengalami penurunan.
Dan kalau di dalam kurva marginal produk, maka setelah titik G, marginal produk itu akan mulai menurun sampai titik 0. Secara manajerial, yang penting adalah teori produksi terbaik itu ada pada tahap kedua daripada proses produksi. Tahap-tahap ini ada 3. Yang pertama itu proses produksi terjadi dari titik 0 mulai produksi sampai dengan ketika APL berpotongan dengan MPL. Marginal produk sama dengan titik 0 sampai H. Yang tahap kedua mulai dari MPL atau APL, dan titik J itu adalah titik modal maksimum. Dan tahap ketiga, dan yang terakhir adalah tahap ketiga atau bisa dibilang disebut yang enggak rasional. Kenapa enggak rasional? Karena setiap MPL hasilnya itu negatif. Penggunaan input variabel secara optimum. Yang pertama, perusahaan harus terus menambahkan input variabel sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output melebihi tambahan biaya untuk menggunakan atau memperoleh input variabel tersebut. Yang kedua, perusahaan akan merugi dengan menambah unit input apabila tambahan penerimaan yang dihasilkan lebih. MRP adalah tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja. MRP sama dengan MPL kali MR. MP adalah marginal product dan MR adalah marginal revenue. Biaya marginal sumber daya adalah peningkatan biaya total akibat menambahnya unit variabel. MRCL sama dengan delta TC dibagi delta L. TC adalah total cost dan L adalah labor. Perusahaan harus terus menambah input variabel sepanjang MRCL lebih besar daripada MRPL sampai dengan MRCL sama dengan MRPL. Contoh dari gambar tersebut adalah produk marginalnya bisa dapat dari mana? Di sini ada perubahan PT dan perubahan TK. Perubahan PT dibagi dengan perubahan TK, berarti di sini ada 0, 3 dibagi dengan TK 1, maka marginal produknya adalah 3. 3 ke 8 perubahannya adalah 5, 1 ke 2 perubahannya adalah 1, berarti marginal produknya 5 per 1, maka produk marginalnya ditulis 5. 12 ke 14, 3 ke 4 perubahannya adalah 1, 2 per 1 sama dengan produk marginalnya ditulis 2. 14 per 14 adalah 0, 4 per 5 adalah 1, jadi 0 per 1, maka produk marginalnya ditulis 0. Fungsi produksi dengan dua input variabel. Fungsi produksi dengan dua variabel menggunakan isoquant dan isocost untuk mengembangkan kondisi yang efisien bagi kombinasi input-input dalam produksi. Nah, ini merupakan ialah fungsi produksi dengan dua variabel, yaitu dalam jangka panjang seluruh input bersifat variabel, di mana terbagi menjadi dua, yaitu isoquant dan isocost. Isoquant itu ialah kurva yang menghubungkan dua buah faktor input yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Konsepnya mirip dengan kurva indifference. Dan seperti yang di sebelah ya, berikut ialah gambar isoquant, di mana mirip dengan kurva indifference. Semakin ke atas berarti kita menghasilkan jumlah output yang sama dengan kombinasi dua buah sumber daya, yaitu labor dan capital. Selanjutnya yaitu isocost. Isocost menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli atau dipekerjakan oleh perusahaan pada tingkat biaya tertentu, di mana C biaya total sama dengan W kali L ditambah R kali K. W ialah upah tenaga kerja, L yaitu tenaga kerja, dan R harga sewa modal. Nah, berikut teman-teman bisa lihat di mana garis ekspansi dan kombinasi itu menghasilkan jumlah output yang sama, yaitu dengan kombinasi dua sumber daya, yaitu labor dan capital. Selanjutnya yaitu skala hasil atau return to scale, yaitu derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi, di mana return to scale ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu constant return to scale atau skala hasil tetap, terjadi
jika semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional. Yang kedua yaitu skala hasil meningkat. Ini terjadi jika output meningkatkan dalam proporsi yang lebih besar. Dan yang ketiga, skala hasil menurun. Skala hasil menurun ini terjadi jika output menurun dalam proporsi yang kecil. Ini adalah gambar dari skala hasil. Kalau return to scale-nya 1, perubahannya akan sama dari 0 ke A dan A ke B. Kalau lebih besar dari 1, dan kalau dilihat yang pertama 100, yang ketiga adalah 300. Dan kalau lebih kecil dari 1 adalah 100. Kalau ditambah 2 kali lipat akan menjadi 150. Model fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang pertama MPL dan MPK. Dipengaruhi oleh jumlah labor dan kapital yang digunakan dalam sistem produksi. Yang kedua, konstanta A dan B merupakan angka atau besarnya elastisitas output terhadap kapital dan labor. Yang ketiga, jumlah dari A tambah B menunjukkan ukuran besarnya return to scale. A tambah B sama dengan 1, yaitu constant return to scale. A tambah B lebih kecil daripada 1, yaitu decreasing. A tambah B lebih besar daripada 1 adalah increasing. Inovasi produk adalah determinan yang penting bagi daya saing perusahaan. Yang pertama, inovasi produk baru dan inovasi proses. Inovasi dapat dibahas dengan isokuan. Yang pertama, produk butuh isokuan baru. Yang kedua, menggambarkan tingkat output dapat diproduksi dengan lebih sedikit input dibanding inovasi sebelumnya. Jika perusahaan tidak agresif dan berkesinambungan dalam mengembangkan produk atau proses produksi, mereka akan dikalahkan oleh perusahaan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.